Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajuan Gerianto dengan NIM 610142188 dari Robel PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel literasi digital yang berjudul tentang minat dan baca turun di era digital. Lebih banyak komen dan update status. Kemajuan teknologi informasi di era digital memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, hasil survei mengatakan 73,9% penduduknya memanfaatkan teknologi digital. Itu sama dengan 202 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut merupakan potensi besar dalam memanfaatkan teknologi informasi di Indonesia. Namun ada sisi yang patut diwaspadai di balik potensi besar ini. Karena digitalisasi memiliki dua sisi mata pisau. Pada satu sisi membawa manfaat yang besar bagi kemajuan umat manusia. Tapi di sisi lain ada akses-akses negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kita semua perlu melakukan upaya peningkatan literasi digital agar manusia bisa memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan benar. Kata Bapak Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar Menengah Pendidik Indonesia, hal tersebut disampaikan pada Bapak Jumeri saat memberikan sambutan pada webinar dengan tema Paradigma Literasi Baca Tulis di Era Digital yang diselenggarakan oleh Siberkreasi 11 pada Selasa 1 April 2021. Selain menghadapi fenomena digitalisasi di tengah masyarakat yang sudah memberikan paradigma kehidupan baru, kata Bapak Sumeri, ada tantangan lainnya yang harus diselesaikan, yaitu rendahnya minat baca dan kemampuan literasi penduduk Indonesia. Minat baca buku harus ditingkatkan lagi. Kita harus beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan minat dan baca masyarakat. Salah satu dengan menyediakan berbagai platform digital, kata Dirjen PAUD Dick Daxman. Sejalan dengan literasi digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini akan melaksanakan asesmen nasional. Tujuannya untuk mengevaluasi pendidikan secara komprehensif melalui kompetensi literasi dan numerasi. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di industri. Dengan kemampuan literasi yang tinggi, seorang akan bisa mencari informasi, memilih informasi, mengolah informasi, bahkan menyebarluaskan informasi. Cara benar menyebutnya dengan 5M, mencari, memilih, memilah, mengolah, memanfaatkan, kemudian menyebarluaskan, tutur Bapak Jumeri. Beliau berharap ke depan literasi penduduk Indonesia terus meningkat dan meningkat pula mutu sumber daya manusianya menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Saya berharap orang tua, guru, siswa, dan mahasiswa bisa meningkatkan literasinya lewat berbagai informasi, kata beliau. Dalam kesempatan yang sama, Profesor Dr. Gufran A. Ibrahim, Guru Besar Antropologistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Kairon menyampaikan, masyarakat saat ini sedang mengalami dua lompatan besar dalam perilaku atau tradisi baca tulis, dari wahana kertas menjadi wahana kaca alias teknologi digital. Yang terjadi pada lompatan itu pertama, perbedaan wahana perilaku membaca dari membaca tanpa jari kepada membaca dengan satuan jari pada gawai. Kemudian dari peralihan ini juga ada pengalaman pembelajaran kecerdasan kinestik. Ada peluang mendapatkan bacaan lebih banyak. Kemudian dari perbedaan kewarna digital akan lahir pula komunitas baru, yaitu warganet alias netizen. Negatifnya adalah akan terjadi komunikasi yang semakin lancing, jerawat, sedikit-sedikit berkabar, berbagai perilaku kelisanan lain, ataupun huwak-huwak, tutur Bapak Gufron. Dengan terjadinya disrupsi digital ini, Bapak Gufron menilai literasi baca tulis menjadi berkurang dan justru melahirkan kebiasaan baru, yaitu kebiasaan lisan, mutakhirkan status banyak bertutur dengan jari-jari tanpa berpikir dahulu, hingga akhirnya menurunkan minat dan membaca dalam buku. Warganet memang banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tetapi belum sepenuhnya terbangun kebiasaan membaca dan menulis. Kalaupun menulis ujungnya itu hanya mentransformasikan kelisanan ke dalam gawai, yang justru seringkali menghasilkan kegaduhan.
Oleh karena itu dibutuhkan literasi digital yang masif agar masyarakat menjadi pengguna internet yang bijak. Dr. Ahmad Fahroji, Direktur Utama PT Balai Pustaka, mengatakan Balai Pustaka ini sudah beradaptasi dengan era digital melalui literasi dan digitalisasi. Bahkan Balai Pustaka sudah membuat terobosan taman digital, berbaca taman digital. Taman bacaan digital bentuknya semacam box, di mana alat ini hanya dicolokkan di konektor listrik, tidak terkoneksi dengan internet, dan langsung jadi WiFi. Seluruh konten yang dicolokkan di dalam diakses oleh pemegang HP tanpa tersedot kuotanya tanpa tergantung internet. Jadi di daerah pedalaman, di daerah tertinggal, alat ini bisa digunakan. Uji Global Ahmad Farusi. Bapak Faruji melanjutkan rencananya dalam minggu depan Taman Baca Digital ini akan diuji coba di Sorong dan Raja Ampat oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal bekerjasama dengan Kominfo, Telkom Indonesia, dan Balai Pustaka. Selain membuat taman bacaan digital, Balai Pustaka juga membuat EduPP atau Pustaka Digital Balai Pustaka yang unik. Di dalamnya ada lebih dari 400 e-book. Juga ada audio buku yang dibaca oleh para selebritis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.